Dari kerajaan pertama ada Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586. Nah, awal pendirian dari kerajaan ini itu tuh dari perpindahan kerajaan dari Kerajaan Pajang ke Kesultanan Mataram Islam. Nah, pemindahan kerajaan ini dilakukan oleh Panembahan Senopati, dan Panembahan Senopati pada akhirnya dia menurunkan tahtanya kepada Mas Jolang, yaitu putranya sendiri. Secara berturut-turut akhirnya tiba pada masa kerajaan Kesultanan Agung. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Agung berhasil membuat kerajaan Kesultanan Mataram Islam mencapai masa kejayaannya. Nah, pada waktu itu sempat Sultan Agung ingin menguasai Pulau Jawa, yaitu dia harus melawan VOC. Nah, tapi VOC ini kayak nggak mau gitu. Akhirnya dia bekerja sama dengan Tumenggung Endranata, yang dimana dia juga mengkhianati Sultan Agung. Lalu yang kedua ada Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten sendiri itu tuh awalnya adalah Kadipaten Pakuan. Kerajaan Banten juga peletak dasarnya adalah Fatahillah. Jadi Raja Sultan pertamanya itu adalah Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Gunung Jati. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai sultan yang berhasil membuat Banten mencapai masa kejayaannya. Nah, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa memberikan tahtanya kepada Sultan Haji, yaitu putranya. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa menjadi penasihat, tapi Sultan Haji ini justru malah membangun hubungan dengan VOC, yang dimana akhirnya ia disingkirkan dari istana. Lalu akhirnya VOC menguasai wilayah Banten. Semakin lama akhirnya pada tahun 1813 Kesultanan Banten dihapus. Lalu yang ketiga ada Kesultanan Gotalo. Nah, kesultanan ini berawal dari Dato Ribandang dari Sumatera Barat. Dia menyebarkan agama Islam ke daerah Makassar. Nah, karena penyebaran dakwahnya dari dia itu berpengaruh kepada Raja Makassar, yaitu Sultan Manrobia. Ia mengubah agamanya menjadi Islam. Dia juga mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin. Akhirnya Kesultanan Gotalo mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said dan juga Sultan Hasanuddin. Akhirnya terjadi perang Makassar antara Makassar dan VOC pada tahun 1669. Nah, perang ini terjadi karena perebutan wilayah untuk menjual rempah-rempah. Lalu yang keempat ada Arupalaka. Nah, Arupalaka dia bekerja sama dengan VOC agar ia diakui sebagai Raja Bone. Lalu setelah perang terjadi, Mapasomba mewariskan tahta dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin meminta dia agar tetap berhubungan atau bekerja sama dengan VOC agar Kesultanan Gotalo tetap terjaga eksistensinya. Tetapi Mapasomba tetap melawan. Akhirnya mereka melakukan peperangan dan kesultanan itu hancur, pasukannya kalah, dan nasib Mapasomba tersendiri tidak diketahui. Dan semua itu berakhir dengan Kesultanan Gotalo yang menjadi pelabuhan internasional yang dilalui oleh pedagang-pedagang asing dari berbagai negara Eropa.